Sejak awal diturunkan ke bumi, manusia pertama tidak disambut dengan kenyamanan. Yang menantinya justru dunia asing, sunyi, dan penuh ketidakpastian. Banyak orang mengira ujian pertamanya hanyalah rasa lapar. Padahal yang paling menyakitkan bukan itu. Yang benar-benar menghancurkan adalah kesadaran bahwa hidup tidak lagi memberi tanpa usaha. Tidak ada jaminan, tidak ada kepastian. Kesepian, rasa bersalah, dan kelelahan datang bersamaan. Dan sejak saat itu, manusia belajar bahwa dunia bukan tempat istirahat. Jika manusia pertama saja harus melewati semua ini tanpa apapun, lalu mengapa kita begitu mudah mengeluh hari ini? Inilah kisah ujian pertama manusia di bumi. Bukan sekadar lapar, tapi ujian yang masih kita rasakan sampai sekarang. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, ia tidak sekadar berpindah tempat, tetapi memasuki fase kehidupan yang sama sekali baru. Dunia yang ia injak bukanlah surga yang penuh ketenangan, melainkan tempat asing yang belum pernah ia kenal. Tidak ada sambutan, tidak ada kenyamanan, hanya kesunyian yang menyelimuti langkah pertamanya sebagai manusia. Di surga, segala sesuatu tersedia tanpa harus diminta. Namun di bumi, Nabi Adam mulai merasakan perbedaan yang tajam. Angin terasa lebih keras, tanah terasa lebih kasar, dan dunia tidak lagi memberi tanpa usaha. Setiap tarikan napas membawa kesadaran bahwa hidup kini menuntut perjuangan. Tidak ada istana, tidak ada cahaya lembut yang menenangkan hati. Yang ada hanyalah ruang luas tanpa kepastian. Nabi Adam harus belajar membaca dunia dengan naluri, bukan dengan kemudahan. Kesalahan kecil bisa berujung penderitaan, dan itu adalah pelajaran pertama yang ia rasakan. Kesunyian menjadi teman pertamanya. Tidak ada suara yang menenangkan seperti di surga. Tidak ada kehadiran yang membuat hati terasa aman. Dunia ini terasa sepi, dan dalam kesepian itu, Nabi Adam mulai memahami arti tanggung jawab sebagai manusia pertama. Perubahan ini bukan hanya terasa di luar, tetapi juga di dalam hati. Ada rasa penyesalan, ada beban kesalahan masa lalu yang masih tersisa. Setiap langkah di bumi seakan mengingatkan bahwa kehidupan ini adalah konsekuensi, bukan hadiah. Dunia tidak bertanya apakah ia siap atau tidak. Dunia hanya berjalan apa adanya. Nabi Adam dipaksa beradaptasi, belajar dari alam, dan menerima bahwa kenyamanan tidak lagi datang dengan sendirinya. Rasa takut mulai muncul, bukan karena ancaman yang terlihat, tetapi karena ketidakpastian. Apa yang akan dimakan? Di mana harus berlindung? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui pikirannya, jauh sebelum rasa lapar benar-benar terasa. Di surga, tidak ada konsep menunggu atau bersabar. Namun di bumi, waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik mengajarkan bahwa kesabaran bukan pilihan, melainkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Tubuh Nabi Adam mulai merasakan lelah. Otot-ototnya bekerja, kakinya melangkah di tanah keras. Dunia mengajarkannya bahwa hidup adalah usaha, bukan sekadar keberadaan. Namun yang paling berat bukanlah lelah fisik. Yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa dunia ini tidak memberikan jaminan. Semua harus diupayakan, dan hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Di tengah keterasingan itu, Nabi Adam mulai memahami makna hidup yang sesungguhnya. Dunia bukan tempat untuk dimanjakan, melainkan tempat untuk diuji. Setiap kesulitan adalah bagian dari pembentukan manusia. Sejak saat itulah, ujian Nabi Adam benar-benar dimulai. Bukan sekadar lapar, bukan sekadar lelah, tetapi ujian untuk menerima dunia apa adanya. Dunia yang keras, namun penuh pelajaran bagi siapapun yang mau bertahan. Ketika rasa lapar mulai muncul, itu bukan hal yang paling mengejutkan bagi Nabi Adam.
Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa lapar itu tidak hilang dengan sendirinya. Tidak ada hidangan yang menunggu. Tidak ada kemudahan yang turun dari langit. Dunia ini menuntut usaha, bahkan untuk sekadar bertahan hidup. Di surga, kebutuhan tidak pernah menjadi beban pikiran. Namun di bumi, rasa lapar datang bersama pertanyaan besar. Bagaimana cara mengatasinya? Lapar bukan hanya rasa di tubuh, tetapi tekanan di pikiran yang memaksa manusia untuk berpikir dan bertindak. Lapar mengajarkan satu hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya: ketergantungan pada usaha. Tidak ada yang menjamin hasil. Bisa jadi hari ini berjuang, tapi tetap tidak mendapatkan apa-apa. Dunia memperkenalkan ketidakpastian sebagai bagian dari hidup. Namun, yang lebih berat dari lapar adalah perasaan kehilangan kenyamanan. Dulu, segala sesuatu terasa dekat dan mudah. Kini, setiap langkah terasa jauh, setiap usaha terasa berat. Lapar hanya mempertegas bahwa dunia tidak diciptakan untuk memanjakan manusia. Rasa lapar juga membawa ujian kesabaran. Tidak semua usaha langsung membuahkan hasil. Ada waktu menunggu, ada waktu gagal. Dan disitulah manusia belajar menahan diri, bukan hanya dari makan, tapi dari mengeluh. Di saat tubuh melemah, pikiran diuji lebih keras. Apakah akan menyerah atau tetap berusaha? Lapar menjadi pengingat bahwa hidup di bumi bukan soal kenyamanan, melainkan keteguhan menghadapi kekurangan. Lapar juga mengajarkan arti syukur dengan cara yang pahit. Ketika sesuatu sulit didapat, nilainya menjadi jauh lebih besar. Dunia mendidik manusia dengan keras, agar ia tidak mudah melupakan nikmat. Namun bahkan saat menemukan makanan, ketenangan tidak langsung datang. Karena di bumi, rasa aman tidak pernah mutlak. Hari ini bisa cukup, esok bisa kembali kekurangan. Itulah realita yang harus diterima. Lapar menjadi guru yang kejam namun jujur. Ia tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditunda selamanya. Ia memaksa manusia untuk bergerak, belajar, dan mengenal batas dirinya sendiri. Di titik inilah Nabi Adam memahami bahwa ujian bukan datang untuk menyiksa, tetapi untuk membentuk. Lapar bukan hukuman, melainkan pelajaran agar manusia tidak terlena oleh dunia. Dunia tidak pernah menjanjikan kecukupan abadi. Dunia hanya memberi kesempatan untuk berusaha. Dan dari rasa lapar itulah, manusia pertama belajar arti kerja keras dan tawakal. Maka jelaslah, lapar bukanlah ujian utama. Yang paling menyakitkan adalah menerima kenyataan bahwa hidup di bumi harus diperjuangkan. Dan sejak saat itu, Nabi Adam tidak hanya menjadi manusia pertama, tetapi juga manusia yang ditempa oleh realita dunia. Di antara kerasnya bumi dan beratnya usaha, ada satu ujian yang jauh lebih menyakitkan bagi Nabi Adam: kesepian. Dunia terasa luas, tetapi tidak ada satupun tempat yang benar-benar terasa dekat. Kesunyian bukan hanya tentang tidak adanya suara, melainkan tentang hati yang kehilangan kehangatan. Kesepian ini berbeda dari rasa lapar atau lelah. Ia tidak terlihat, namun terasa terus-menerus. Saat malam tiba dan dunia menjadi sunyi, perasaan itu semakin kuat. Tidak ada tempat berbagi, tidak ada pelukan yang menenangkan, hanya diri sendiri dan pikiran yang terus berbicara. Dalam kesendirian itulah, ingatan tentang surga kembali menghantui. Kenyamanan yang pernah ada, kedamaian yang dulu terasa dekat, kini hanya menjadi kenangan. Setiap ingatan itu justru menambah berat rasa kehilangan yang ia rasakan. Namun kesepian tidak datang sendiri. Ia membawa serta rasa bersalah yang perlahan muncul di hati. Ada kesadaran bahwa semua ini tidak terjadi tanpa sebab. Kesalahan masa lalu menjadi beban yang terus teringat. Meski waktu terus berjalan, rasa bersalah itu tidak berteriak, tetapi
berbisik pelan dan terus-menerus. Ia hadir di setiap keheningan, di setiap langkah, seolah mengingatkan bahwa hidup di bumi adalah konsekuensi dari pilihan yang pernah dibuat. Beratnya rasa bersalah tidak membuat Nabi Adam marah pada takdir. Justru sebaliknya, ia belajar menerima. Kesadaran itu mengajarkan bahwa penyesalan bukan untuk diratapi, tetapi untuk dijadikan pelajaran. Kesepian juga mengajarkan satu hal penting. Manusia diciptakan untuk membutuhkan. Bukan hanya makanan atau tempat berlindung, tetapi juga kehadiran, kedekatan, dan rasa ditemani. Tanpa itu, hati terasa kosong meski tubuh masih bertahan. Dalam keheningan yang panjang, Nabi Adam mulai berbicara dengan hatinya sendiri. Ia merenung, memahami, dan perlahan menyadari bahwa rasa bersalah tidak akan hilang dengan menghindar, tetapi dengan menghadapi dan memperbaiki diri. Kesepian ini bukan hukuman, melainkan ruang untuk berpikir. Di saat tidak ada siapapun, manusia dipaksa untuk jujur pada dirinya sendiri. Dan kejujuran itulah yang menjadi awal dari perubahan. Rasa bersalah yang dipendam terlalu lama bisa menghancurkan, tetapi yang dihadapi dengan kesadaran justru bisa membangun. Nabi Adam mulai memahami bahwa penyesalan sejati adalah yang diikuti dengan perbaikan, bukan keputusasaan. Di titik ini, kesepian tidak lagi sepenuhnya menyakitkan. Ia berubah menjadi guru yang diam, mengajarkan kerendahan hati, kesadaran diri, dan kebutuhan untuk kembali mendekat kepada Sang Pencipta. Maka jelaslah, ujian Nabi Adam bukan hanya lapar atau lelah. Kesepian dan rasa bersalah adalah ujian batin yang jauh lebih dalam. Ujian yang membentuk hati manusia agar tidak sombong dan selalu ingat dari mana ia berasal. Di tengah kesepian yang panjang, Nabi Adam mulai menyadari satu hal penting. Manusia tidak diciptakan untuk bertahan sendirian. Ada batas pada kekuatan diri, dan disitulah kebutuhan untuk kembali bersandar kepada Allah menjadi sangat nyata. Taubat tidak datang sebagai pelarian dari rasa bersalah, tetapi sebagai keberanian untuk mengakui kesalahan. Nabi Adam tidak mengingkari masa lalunya. Ia menerimanya, lalu membawa penyesalan itu sebagai jalan untuk kembali mendekat. Dalam doa yang lirih dan penuh harap, Nabi Adam belajar merendahkan diri. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan. Hanya pengakuan bahwa manusia lemah dan rahmat Allah jauh lebih besar dari kesalahan apapun. Taubat bukan sekadar ucapan, tetapi sikap hati. Ia mengubah cara memandang hidup, dari menyalahkan keadaan menjadi menerima ujian, dari menyesali masa lalu menjadi memperbaiki langkah ke depan. Harapan mulai tumbuh bukan karena dunia berubah, tetapi karena hati yang berubah. Dunia tetap keras, tetap menuntut usaha. Namun kini, Nabi Adam tidak lagi merasa sepenuhnya sendirian dalam menghadapinya. Dalam taubat, Nabi Adam memahami bahwa Allah tidak menutup pintu bagi hambanya yang kembali. Kesalahan bukan akhir segalanya. Justru dari sanalah manusia belajar mengenal kasih sayang Tuhannya. Harapan memberi kekuatan baru. Langkah yang sebelumnya berat kini terasa lebih ringan. Bukan karena ujian berkurang, tetapi karena hati menjadi lebih kuat untuk menerimanya. Taubat juga mengajarkan bahwa manusia tidak dinilai dari masa lalunya, tetapi dari arah hidupnya. Selama masih ada keinginan untuk kembali, selama itu pula harapan tetap hidup. Dalam keheningan doa, Nabi Adam menemukan ketenangan yang tidak ia temukan dimanapun. Ketenangan yang tidak berasal dari dunia, tetapi dari hubungan yang kembali terhubung dengan Sang Pencipta. Harapan tidak menghapus ujian, tetapi memberi makna pada setiap penderitaan. Kini, setiap rasa lapar, lelah, dan sepi tidak lagi terasa sia-sia.
Semuanya menjadi bagian dari perjalanan menuju kedewasaan iman. Taubat mengubah cara melihat diri sendiri. Nabi Adam tidak lagi melihat dirinya hanya sebagai manusia yang pernah jatuh, tetapi sebagai hamba yang sedang dibimbing untuk bangkit. Sejak saat itu, harapan menjadi teman baru Nabi Adam. Di tengah kerasnya bumi, ia tidak lagi berjalan tanpa arah. Taubat telah membuka jalan, dan harapan memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Setelah belajar menerima kenyataan dan menumbuhkan harapan, Nabi Adam menghadapi ujian berikutnya yang tidak bisa dihindari. Kerja. Di bumi, tidak ada hasil tanpa usaha. Setiap kebutuhan harus diperjuangkan dengan tenaga dan waktu. Kerja adalah bahasa baru yang harus ia pahami. Tubuh yang sebelumnya tidak pernah dipaksa kini harus bergerak terus-menerus. Otot menegang, napas berat, dan dunia mengajarkan bahwa hidup bukan sekadar ada, tetapi berusaha. Dari pagi hingga senja, tenaga terkuras sedikit demi sedikit. Tidak ada istirahat panjang, tidak ada kemudahan instan. Dunia menuntut konsistensi, bahkan ketika tubuh mulai memberi tanda kelelahan. Rasa lelah menjadi teman baru. Setiap langkah terasa berat, setiap gerakan membutuhkan tekad. Di titik ini, Nabi Adam mulai mengenal batas tubuhnya sendiri, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun dunia tidak berhenti hanya karena manusia lelah. Kebutuhan tetap ada, dan usaha harus dilanjutkan. Inilah pelajaran keras tentang tanggung jawab, bahwa hidup tidak menunggu kesiapan seseorang. Seiring waktu, Nabi Adam mulai merasakan sesuatu yang benar-benar baru, sakit. Tubuh yang terus dipaksa akhirnya merespons. Luka kecil, nyeri, dan rasa perih menjadi bagian dari hari-harinya. Sakit mengajarkan pelajaran yang lebih dalam dari lelah. Ia memaksa manusia untuk berhenti, merenung, dan menyadari bahwa tubuh memiliki hak. Bahwa kekuatan bukan berarti tanpa batas. Di saat tubuh melemah, hati kembali diuji. Apakah akan mengeluh atau menerima dengan sabar? Nabi Adam belajar bahwa sakit bukan tanda ditinggalkan, tetapi bagian dari proses menjadi manusia seutuhnya. Kerja, lelah, dan sakit perlahan membentuk karakter. Dari tubuh yang diuji, lahir ketangguhan. Dari rasa sakit, tumbuh empati. Dunia mendidik manusia melalui pengalaman, bukan teori. Di titik ini, Nabi Adam memahami bahwa kenyamanan bukan tujuan hidup. Justru dari ketidaknyamanan itulah, manusia belajar menghargai setiap nikmat kecil yang datang. Kerja tidak lagi terasa sekadar beban. Ia berubah menjadi ibadah. Setiap usaha, setiap tetes keringat, menjadi bagian dari ketaatan menjalani hidup yang telah ditetapkan. Maka jelaslah, ujian fisik bukan untuk menghancurkan manusia. Kerja, lelah, dan sakit adalah cara dunia membentuk keteguhan. Dan Nabi Adam menjalaninya sebagai manusia pertama yang ditempa oleh realita bumi. Kisah Nabi Adam bukan hanya cerita tentang masa lalu. Ia adalah cermin yang diam-diam memantulkan wajah manusia hari ini. Ujian yang ia hadapi sejak awal ternyata masih terus berulang, hanya dengan bentuk yang berbeda. Manusia sekarang sering mengeluh tentang hidup yang berat. Padahal, sejak manusia pertama, dunia memang tidak pernah dijanjikan sebagai tempat nyaman. Dunia adalah ruang ujian, bukan ruang istirahat. Kita mengeluh lapar, padahal makanan mudah didapat. Kita mengeluh lelah, padahal banyak kemudahan. Yang sering terlupakan adalah bahwa ujian hari ini jauh lebih ringan dibanding ujian manusia pertama. Kesepian juga masih menjadi ujian manusia zaman sekarang. Meski dikelilingi banyak orang, hati tetap bisa kosong. Seperti Nabi Adam,
manusia tetap membutuhkan kedekatan yang tidak bisa digantikan oleh dunia. Rasa bersalah pun masih menghantui banyak manusia. Kesalahan masa lalu sering disimpan, bukan diselesaikan. Padahal pelajaran Nabi Adam jelas. Penyesalan bukan untuk ditenggelami, tapi untuk ditinggalkan melalui taubat. Manusia hari ini sering ingin hasil cepat tanpa proses panjang. Padahal Nabi Adam belajar bahwa dunia bekerja dengan usaha, bukan keajaiban instan. Setiap hasil membutuhkan waktu, tenaga, dan kesabaran. Kita ingin hidup mudah, tetapi lupa bahwa justru kesulitanlah yang membentuk karakter. Tanpa lapar, manusia tidak menghargai nikmat. Tanpa lelah, manusia tidak menghargai istirahat. Banyak manusia hari ini merasa hidupnya tidak adil. Namun kisah Nabi Adam mengajarkan bahwa keadilan bukan berarti tanpa ujian, melainkan diberi kesempatan untuk bangkit setelah jatuh. Dunia modern sering membuat manusia lupa arah, sibuk mengejar kenyamanan, lupa tujuan. Padahal sejak awal, manusia diciptakan untuk belajar, bukan dimanjakan. Jika Nabi Adam bisa bertahan tanpa jaminan apapun, maka manusia hari ini seharusnya mampu bertahan dengan segala fasilitas yang dimiliki. Masalahnya bukan pada beratnya hidup, tetapi pada lemahnya kesadaran. Kisah ini mengingatkan bahwa hidup bukan tentang menghindari ujian, tetapi tentang bagaimana menyikapinya. Dunia tidak pernah berubah. Yang berubah hanyalah cara manusia menghadapinya. Maka pelajaran terbesar dari Nabi Adam adalah ini. Hidup yang berat bukan tanda dibenci, tetapi tanda sedang dibentuk. Dan setiap manusia yang bertahan dengan iman sedang berjalan di jalan yang sama sejak awal penciptaan. Jika seluruh perjalanan ini dirangkum dalam satu kalimat, maka inilah hakikatnya. Dunia bukan tempat istirahat. Sejak langkah pertama Nabi Adam menapaki bumi, kehidupan memang ditetapkan sebagai ujian, bukan sebagai tempat bersantai. Manusia sering salah paham. Ketika hidup terasa berat, ia mengira ada yang salah. Padahal justru itulah tanda bahwa hidup berjalan sebagaimana mestinya. Dunia tidak pernah menjanjikan kenyamanan, hanya kesempatan untuk bertahan dan belajar. Ujian Nabi Adam mengajarkan bahwa penderitaan bukan musuh, melainkan guru. Tanpa lapar, manusia tidak belajar bersyukur. Tanpa lelah, manusia tidak belajar menghargai istirahat. Tanpa kesepian, manusia tidak belajar bergantung kepada Allah. Dunia ini keras bukan karena kejam, tetapi karena mendidik. Setiap kesulitan membentuk lapisan demi lapisan keteguhan dalam diri manusia. Tanpa ujian, manusia akan rapuh oleh nikmatnya sendiri. Banyak manusia berharap hidup tanpa masalah. Namun, kisah Nabi Adam justru menunjukkan bahwa masalah adalah bagian dari identitas manusia itu sendiri. Menghindari ujian berarti menolak proses menjadi dewasa. Setiap rasa sakit membawa pesan. Setiap kegagalan membawa arah. Dunia berbicara melalui kejadian, dan hanya hati yang tenang yang mampu mendengarnya. Jika Nabi Adam memulai hidup di bumi tanpa apapun, maka manusia hari ini hidup dengan terlalu banyak nikmat. Namun anehnya, keluhan justru semakin sering terdengar. Bukan karena hidup lebih berat, tetapi karena hati semakin jauh dari makna. Dunia akan selalu menuntut, dan itu tidak akan berubah. Yang bisa berubah hanyalah cara manusia meresponsnya. Apakah dengan keluhan atau dengan kesadaran bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan? Nabi Adam tidak memilih jalan ini, tetapi ia menjalaninya. Dari situlah manusia belajar bahwa kekuatan bukan berasal dari pilihan hidup yang mudah, melainkan dari keteguhan menerima hidup apa adanya. Setiap manusia membawa kisah ujian masing-masing. Tidak ada hidup yang benar-benar ringan. Yang ada hanyalah manusia yang belum memahami bahwa dunia memang bukan tempat untuk berharap kenyamanan abadi.
Ketika kesadaran itu hadir, hidup tidak serta-merta menjadi mudah. Namun ia menjadi lebih bermakna. Ujian tidak lagi dianggap musibah, melainkan proses pembentukan diri. Dan sejak manusia pertama hingga hari ini, pesan itu tidak pernah berubah. Siapa yang memahami bahwa dunia adalah tempat ujian, ia tidak akan mudah hancur oleh kerasnya hidup. Ia akan berjalan, jatuh, bangkit, dan terus melangkah. Jika sejak awal manusia pertama hidup di bumi sudah dipenuhi ujian, maka hidup yang kita jalani hari ini bukanlah sebuah kesalahan. Beratnya hidup bukan tanda ditinggalkan, melainkan tanda bahwa kita sedang dibentuk. Kisah ini bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap rasa lapar, lelah, sepi, dan sakit pernah dilewati manusia pertama sebelum kita semua. Jika kisah ini membuat hati kamu terdiam sejenak, jika ada bagian yang terasa seperti menggambarkan hidupmu sendiri, itu berarti pesan ini memang sampai. Jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah dan pelajaran lain yang jarang dibahas, namun sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagikan video ini kepada orang yang sedang merasa hidupnya berat, agar mereka tahu mereka tidak sendiri